Di sini kita bakal membahas tentang pelakor, perebut laki orang, cewek yang sering disebut kegatelan, menggoda dan merayu suami orang. Gua bakal bahas dari sudut pandang yang agak beda ya bro. Berdasarkan beberapa kasus klien psikolog yang gua baca waktu masih mahasiswa dulu. Dan dari pengalaman tinggal di negara yang di sana pelakornya udah kelas kakap, udah level internasional dan jauh lebih canggih dari yang di Indonesia. Oke bro, kita lihat fakta di lapangan. Motif cewek selingkuh sama suami orang, garis besarnya ada dua. Yang pertama, motif ekonomi. Ini sebenarnya nggak lepas dari kesalahan pria. Para pelakor ini ada yang menikah muda sama cowok yang gak bertanggung jawab. Akhirnya ditinggal begitu aja dengan kondisi punya anak yang masih kecil. Ada juga yang lahir dari keluarga ekonomi pas-pasan di kampung, diajak temannya yang udah merantau ke kota besar buat kerja. Ternyata di sana dia kerja buat memenuhi hasrat pria. Yang lebih menyedihkan, ada yang terang-terangan dijual sama keluarganya, sama bapaknya, buat kerja di kota, kerja di tempat gak bener karena alasan ekonomi. Yes, alasan ekonomi ini akhirnya memaksa cewek-cewek tadi untuk jadi pelakor, jadi simpanan atau jadi sugar baby. Awalnya cuma buat cari makan dan kirim uang ke kampung. Lama-kelamaan, gaya hidupnya makin hedon, kebutuhan mewahnya makin harus dipenuhi. Makin ada tuntutan buat dia untuk jadi pelakor, cari suami orang yang bisa kasih uang bulanan yang banyak. Kalau perlu, nggak cuma satu bro. Kenapa harus suami orang, bukan cowok single aja? Simpel, karena biasanya suami orang lebih banyak duitnya, lebih mapan karirnya. Mereka udah punya uang lebih daripada cowok single yang kebanyakan masih mikir untuk nabung, beli aset, bangun karir, dan lain-lain. Sebagian besar pelakor tipe ini asalnya karena kerja di dunia malam. Tapi ada juga sebagian kecil dari kalangan mahasiswi, entertainer, moda, dan dari berbagai profesi lain yang menjadikan pelakor sebagai salah satu sumber pemasukan finansial. Sekali lagi, karena tuntutan ekonomi, hutang, atau untuk mendanai kecanduan mereka yang mahal. Yang kedua, motif insecurity. Mereka merasa insecure sama diri mereka. Merasa ada yang salah, ada yang kurang, nggak pede, ada trauma. Dan salah satu bentuk untuk menutupi rasa insecure itu adalah dengan aktivitas terlarang, berhubungan sama suami orang. Kenapa harus suami orang? Secara psikologis, sebagian besar cewek itu lebih suka sama yang dipunyai orang lain. Lihat sendiri kan, kalau ada tren fashion yang dipakai artis, misalkan baju atau gaya rambut, setelah jadi hit, pasti banyak cewek yang berlomba-lomba cari baju atau gaya rambut yang sama. Cowok yang dikejar banyak cewek yang udah punya pasangan, itu bagaikan trofi buat seorang wanita yang rasa insecure-nya tinggi, yang pengen dicintai, yang punya kenangan gelap di masa lalu. Kesannya, kalau berhasil merebut suami yang udah dicintai wanita lain, tingkat kepuasan dan pemenuhan kebutuhannya akan lebih tinggi buat dia. Kenapa cewek bisa jadi insecure sampai berubah jadi pelakor gini? Karena dia juga punya masa lalu yang kelam, sama cowok yang gak bertanggung jawab. Mungkin trauma masa kecil ditinggal ayahnya, atau mungkin pengalaman dilecehkan, atau dipermainkan dan ditinggal cowok saat dia udah memberikan semuanya. Walaupun ini nggak bisa jadi alasan untuk membenarkan dirinya sebagai pelakor. Tapi kita juga harus sadar, kalau sebagai cowok kita juga punya peran bro. Kesimpulannya, pelakor tercipta karena dua motif utama. Satu, motif ekonomi, perlu uang. Dua, motif memenuhi rasa insecure dan ingin dicintai yang cukup tinggi. Kita lihat, sebagai pria, ada peran fatal yang harusnya kita lihat sebagai sarana introspeksi dan gak cuma menyalahkan para pelakor aja. Satu, cowok nakal yang merusak masa depan wanita, hamilin, tinggal, sampai akhirnya si cewek harus cari nafkah dengan jadi pelakor. Dua, cowok gak bertanggung jawab, gak bisa menafkahi, terus mendorong seorang wanita buat menjual dirinya demi keuntungan pribadi. Tiga, cowok lemah yang nyerah sama nafsu, yang mengkhianati komitmen dan janji yang udah dia buat ke pasangannya. Ini pentingnya, kita sebagai cowok sadar dari sekarang bro. Kalau kita lemah, kita juga sedikit banyak akan punya andil atas lahirnya pelakor-pelakor yang berbahaya ini. Gue yakin lo kuat, dan gak akan jadi cowok-cowok negatif yang disebutkan di atas bro. Semangat!